Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembahasan materi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan, kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Baik, perkenalkan nama saya Mutmainnah dengan NIM 2024 01010135. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Motivasi Belajar dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Ilham SPD MPD. Baik, untuk lebih mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Motivasi merupakan konsep sentral dalam psikologi pendidikan karena berkaitan langsung dengan inisiasi, arah, intensitas, dan ketekunan dalam perilaku belajar. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak guna mencapai tujuan tertentu. Peran motivasi dalam proses belajar mengajar itu sangat penting karena motivasi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar. Dalam literatur psikologi pendidikan, motivasi dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Teori-teori motivasi belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan salah satu pendekatan awal dalam memahami motivasi belajar yang menekankan pada hubungan stimulus-respons dan peran penguatan dalam membentuk perilaku. Tokoh-tokoh utama dalam teori ini adalah B.F. Skinner dan Edward Thorndike. Edward Thorndike menjelaskan melalui hukum efek, yaitu law of effect, bahwa perilaku yang diikuti konsekuensi menyenangkan cenderung akan diulangi, sedangkan yang tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Maksudnya yaitu ketika kita melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil yang menyenangkan. Misalnya, kita belajar dan kemudian kita mendapat pujian dari hasil belajar kita, maka kita akan terdorong untuk melakukannya lagi. Sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu dan ternyata hasilnya itu buruk dan kemudian kita mendapatkan perlakuan negatif seperti dimarahi, maka kita akan cenderung menghindari hal itu di kemudian hari. Sementara itu, B.F. Skinner mengembangkan teori operant conditioning atau pengkondisian operan. Menurut Skinner, perilaku yang diberi konsekuensi baik itu positif maupun negatif akan cenderung muncul kembali di masa mendatang jika konsekuensinya memperkuat perilaku tersebut. Dalam konteks pembelajaran, implikasi dari teori behavioristik ini sudah sangat jelas. Guru dapat menggunakan sistem reward dan punishment untuk mengarahkan perilaku siswa. Meskipun teori behavioristik efektif dalam membentuk perilaku jangka pendek, namun ada beberapa kritik muncul mengenai keterbatasannya dalam menjelaskan aspek kognitif dan motivasi intrinsik. Teori ini terlalu menekankan pada faktor eksternal dan cenderung mengabaikan peran proses internal seperti keinginan, keyakinan, dan tujuan pribadi siswa. Namun demikian, dalam konteks manajemen kelas dan pembentukan kebiasaan belajar, pendekatan behavioristik tetap relevan, terutama pada jenjang pendidikan dasar atau dalam situasi di mana kontrol perilaku menjadi prioritas. Teori yang kedua yaitu teori humanistik. Teori humanistik dalam motivasi belajar menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang secara positif dan berorientasi pada pertumbuhan diri.
Teori ini berfokus pada kebutuhan individu untuk mencapai aktualisasi diri, serta pentingnya penghargaan terhadap perasaan, nilai, dan pengalaman pribadi. Tokoh utama dalam pendekatan ini adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers, yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan psikologis dan pengembangan kepribadian dalam konteks pendidikan. Abraham Maslow terkenal dengan teorinya yang disebut hierarki kebutuhan. Ia membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkat, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu makan, minum, tidur. Kemudian kebutuhan rasa aman, yaitu perlindungan dan stabilitas. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kasih sayang, rasa memiliki. Kemudian yang keempat, kebutuhan harga diri, yaitu pengakuan dan penghargaan. Dan yang kelima, yaitu aktualisasi diri, yaitu mewujudkan potensi penuh. Penjelasan sederhananya, yaitu seseorang tidak akan bisa belajar dengan maksimal jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Misalnya, ada anak yang lapar atau tidak merasa aman di rumah atau di sekolah, maka anak tersebut akan sulit berkonsentrasi pada proses pembelajaran. Dan puncaknya adalah aktualisasi diri. Ini adalah kondisi ketika seseorang belajar karena memang ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia belajar bukan karena disuruh, tetapi karena merasa belajar itu penting untuk hidupnya. Lalu ada Carl Rogers yang memperkenalkan konsep diri atau self-concept, yang merupakan persepsi individu terhadap siapa dirinya dan siapa yang ingin ia capai. Motivasi belajar, menurut Rogers, berkaitan erat dengan upaya siswa dalam mempertahankan dan meningkatkan konsep dirinya. Rogers menekankan pentingnya lingkungan yang kondusif dan mendukung agar siswa merasa diterima tanpa syarat, dihargai, dan bebas dari ancaman. Ketika siswa merasa aman secara emosional dan dihargai, mereka lebih mungkin untuk terbuka terhadap pembelajaran dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Implikasi teori humanistik dalam pendidikan menuntut guru untuk menciptakan suasana belajar yang aman, menghargai perbedaan individu, dan membangun hubungan interpersonal yang positif dengan siswa. Karena guru berperan sebagai fasilitator bukan sebagai otoritas tunggal, dengan tujuan mendukung pertumbuhan pribadi siswa dan membantu mereka dalam memahami diri sendiri. Dalam praktiknya, penerapan teori humanistik dapat dilakukan dengan menyediakan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri, memberikan kebebasan dalam memilih topik tugas, menghindari kritik yang merendahkan, serta membangun suasana kelas yang penuh empati dan saling menghargai. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga secara emosional dan sosial, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan bersemangat. Teori yang ketiga, yaitu teori kognitif. Teori kognitif dalam motivasi belajar berfokus pada bagaimana proses mental individu mempengaruhi motivasi mereka untuk belajar. Teori ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk aktif yang memproses informasi, membentuk pemahaman, dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran dan interpretasi mereka terhadap situasi pembelajaran. Tokoh-tokoh penting dalam teori kognitif adalah Jerome Bruner dan David Ausubel, yang masing-masing menekankan pentingnya struktur kognitif dan pengetahuan awal dalam mendukung motivasi belajar. Jerome Bruner mengembangkan gagasan bahwa motivasi belajar sangat terkait dengan keingintahuan dan pencarian makna. Menurut Bruner, siswa akan lebih termotivasi jika mereka terlibat dalam proses penemuan atau discovery learning, di mana mereka dapat mengeksplorasi dan membangun pemahaman sendiri terhadap materi pelajaran. Yang kedua, yaitu David Ausubel. Di sisi lain, menekankan pentingnya pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Ia berpendapat bahwa siswa akan lebih termotivasi untuk belajar
jika materi yang diajarkan dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Konsep ini dikenal dengan Advanced Organizer yang membantu siswa untuk mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Menurut Taussubel, belajar tidak akan efektif jika informasi yang diberikan bersifat arbitrer atau tidak terhubung dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah ada dalam diri siswa. Aplikasi dari teori kognitif dalam praktik pembelajaran sangat luas. Guru perlu memperhatikan pengetahuan awal siswa dan membantu mereka membangun koneksi antara informasi baru dan pengalaman sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan pertanyaan pemantik, advanced organizer, peta konsep, dan strategi pembelajaran berbasis masalah yang mendorong siswa berpikir kritis dan reflektif. Teori yang keempat yaitu teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura merupakan perkembangan dari pendekatan kognitif dengan menekankan pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan sosial dalam proses belajar. Teori ini menyoroti bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Dalam konteks motivasi belajar, teori ini menawarkan wawasan penting melalui konsep-konsep seperti self-efficacy, observational learning, dan reciprocal determinism. Konsep utama dalam teori sosial kognitif adalah self-efficacy, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas tertentu atau mencapai suatu tujuan. Selain itu, Bandura juga memperkenalkan observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Individu dapat belajar dengan mengamati perilaku orang lain, terutama model yang dianggap signifikan, seperti guru, teman sebaya, atau tokoh inspiratif. Konsep ketiga yang penting adalah reciprocal determinism, yaitu pandangan bahwa perilaku, faktor personal seperti kognisi dan emosi, dan lingkungan saling mempengaruhi secara timbal balik. Implikasi teori sosial kognitif dalam pendidikan sangat luas. Guru dapat meningkatkan motivasi siswa dengan memperkuat self-efficacy melalui pemberian tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa, memberikan umpan balik positif, serta menunjukkan keberhasilan siswa lain sebagai model. Teori yang kelima yaitu teori atribusi. Teori atribusi merupakan salah satu pendekatan kognitif dalam memahami motivasi belajar yang dikembangkan oleh Bernard Wiener. Teori ini menekankan bahwa individu itu memiliki kebutuhan untuk mencari tahu alasan dibalik keberhasilan atau kegagalan yang mereka alami. Menurut Wiener, terdapat 3 dimensi utama dalam atribusi penyebab suatu hasil, yaitu yang pertama, lokasi penyebab, yang kedua, stabilitas penyebab, dan yang ketiga, kendali atas penyebab. Contoh atribusi internal adalah kemampuan dan usaha, sementara atribusi eksternal bisa berupa kesulitan soal atau keberuntungan. Stabilitas ini mengacu pada apakah penyebab tersebut bersifat tetap atau dapat berubah. Misalnya, jika seorang siswa gagal dalam ujian dan mengatribusikan kegagalannya dengan berpikir bahwa saya tidak cukup belajar, ini termasuk internal, tidak stabil, dan dapat dikontrol. Maka, kemungkinan besar siswa tersebut akan lebih termotivasi untuk belajar lebih giat di masa depan. Sebaliknya, jika siswa ini berpikir bahwa saya bodoh, berarti ini termasuk internal, stabil, dan tidak dapat dikontrol. Maka, hal ini akan mengurangi motivasi belajar karena siswa tersebut menganggap kegagalannya itu tidak bisa berubah. Dengan demikian, cara siswa menafsirkan hasil belajar itu sangat mempengaruhi harapan mereka terhadap kesuksesan di masa mendatang. Implikasi dari teori atribusi dalam praktik pembelajaran ini sangat penting bagi seorang guru. Karena guru memiliki peran dalam membentuk atribusi siswa melalui apa? Melalui pemberian umpan balik yang konstruktif.
Guru sebaiknya mendorong siswa untuk mengatribusikan keberhasilan pada usaha dan strategi belajar yang efektif, bukan semata-mata pada faktor eksternal atau kemampuan bawaan. Kemudian, teori yang keenam yaitu teori tujuan prestasi atau Achievement Goal Theory. Teori tujuan prestasi merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami motivasi belajar siswa, karena teori ini menjelaskan bahwa motivasi siswa dalam belajar dipengaruhi oleh jenis tujuan yang mereka tetapkan ketika menghadapi tugas-tugas akademik. Secara umum, teori ini membedakan dua jenis utama tujuan prestasi, yaitu yang pertama, mastery goals, dan yang kedua, performance goals. Mastery goals atau sering disebut juga tujuan penguasaan merujuk pada orientasi belajar untuk memahami materi secara mendalam, mengembangkan kompetensi pribadi, dan meningkatkan keterampilan. Sebaliknya, performance goals atau tujuan performa berfokus pada menunjukkan kemampuan kepada orang lain dan mendapatkan pengakuan, seperti memperoleh nilai yang tinggi atau menjadi yang terbaik di kelas. Performance goals terbagi lagi menjadi dua subkategori. Yang pertama, performance approach goals, yaitu ingin tampil lebih baik dari orang lain. Dan yang kedua, performance avoidance goals, yaitu menghindari tampak bodoh atau gagal di hadapan orang lain. Adapun implikasi dari teori ini dalam praktik pendidikan sangat-sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa orientasi mastery lebih berkelanjutan dan mendukung pembelajaran jangka panjang dibandingkan dengan orientasi performance. Oleh karena itu, guru sebaiknya mendorong siswa untuk menetapkan tujuan penguasaan dengan menciptakan lingkungan belajar yang menekankan pemahaman konsep, eksplorasi, dan perkembangan diri. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas-tugas yang menentang namun realistis, menekankan pentingnya proses daripada hasil, serta memberikan umpan balik yang berfokus pada usaha dan strategi. Selanjutnya, teori yang ketujuh, yaitu teori harapan nilai atau expectancy value theory. Teori harapan nilai merupakan salah satu kerangka teori penting dalam memahami motivasi belajar yang dikembangkan oleh Jacqueline Eccles dan Alan Wakefield. Teori ini menyatakan bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu tugas bergantung pada dua komponen utama. Yang pertama, harapan keberhasilan atau ekspektansi, dan yang kedua, nilai yang diberikan pada tugas tersebut atau value. Adapun implikasi dari teori ini, guru perlu membantu siswa membangun harapan yang lebih realistis dan juga positif terhadap keberhasilan melalui dukungan emosional, penguatan positif, dan penyediaan pengalaman belajar yang berhasil. Baik, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua, relasi guru dan siswa. Yang ketiga, gaya belajar dan minat individu. Dan yang keempat, kebutuhan dasar psikologis. Strategi meningkatkan motivasi belajar di kelas. Yang pertama, memberikan umpan balik positif. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang ketiga, menyediakan pilihan dalam tugas. Yang keempat, menciptakan tantangan yang sesuai dengan kemampuan. Dan yang kelima, membangun hubungan yang suportif.